Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana cara menyambungkan flash eksternal Godok TT600 ke lampu studio Godok SK400. Nah, di video kemarin itu kita udah sering belajar gimana cara menyambungkan trigger ke lampu studio. Nah, kali ini kita belajar gimana cara menyambungkan flash eksternal ke lampu studio. Ini berguna kalau misalkan kita ada di sebuah tempat, di studio misalkan, terus lupa bawa trigger. Yang kita bawa itu flash eksternal. Ternyata flash eksternal itu bisa kita sambungkan ke lampu studio. Ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitur optical slave. Nah, optical slave itu, si lampu studio akan ada sensor, dan sensor itu kalau ngelihat ada cahaya flash, maka lampu studio itu akan ikut nyala. Yang kedua adalah dengan menggunakan fitur wireless transmission. Nah, untuk cara yang kedua ini, nggak semua flash eksternal bisa. Contohnya di sini ada flash Godok TT600, itu ada fitur namanya wireless transmission. Dia bisa dijadikan sebagai transmitter, jadi ini bisa dijadikan sebagai fungsi trigger. Tapi nggak di semua tipe flash kamera. Nah, gimana caranya? Yuk langsung aja simak video berikut ini. Nah, cara yang pertama adalah dengan menggunakan fitur optical slave. Nah, di lampu studio, kalau teman-teman lihat di bagian atas di sini, itu ada merah-merah semacam lampu gini ya. Itu adalah sensor cahaya. Jadi kalau misalkan ada cahaya flash yang nyala di satu ruangan yang sama, atau si sensor ini ngelihat cahaya flash, maka si lampu studio ini akan ikut nyala juga. Nah, cara mengaktifkannya yang pertama kita aktifkan tombol S1 atau S2. Di sini ada tombol S1 atau S2. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan fitur optical slave. Kita tekan satu kali, akan ada muncul di sini notif S1 atau ada juga S2. Nah, S1 sama S2 itu sama-sama sistemnya optical slave. Bedanya salah satunya itu ada fitur pre-flash-nya. Kemudian kalau udah kita aktifkan fitur S1, kita tinggal atur power dari lampu studionya. Misalkan kita mau pakai power berapa nih? Misalkan di sini saya mau pakai power 1/16 dengan settingan optical slave ya. Terus di lampu flash eksternalnya, di sini kita pakai TT600, kita set powernya bebas berapa aja. Kalau kita tekan tombol tes, maka akan otomatis si lampu studio ini akan ikut nyala. Asalkan si sensor ini dia ngelihat ada cahaya di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini nyala, si sensor ini ngelihat cahaya, maka dia akan ikut nyala. Nah, cara ini cocok dipakai di dalam ruangan atau indoor karena cahayanya itu bakal mantul, jadi si sensor bakal ngelihat cahaya lebih gampang. Kalau misalkan cara ini digunakan di outdoor atau di luar, si sensor cahaya itu susah ngelihat cahayanya karena di sana udah terang, udah terbuka gitu. Jadi si sensor jadi si sensor itu agak susah ngelihat cahaya flashnya. Nah, kelebihan cara ini kita bisa gunakan flash eksternal merek apa aja. Bisa merek Yongnuo, merek Godok, atau merek apa aja itu bisa, asalkan dia bisa ngeluarin cahaya flash. Bahkan kalau kita nggak bawa flash eksternal, pakai flash internal dari kamera itu juga bisa. Jadi flash internal kamera nyala, maka si lampu ini bakal ikut nyala juga. Asalkan tadi si sensor ini ngelihat cahayanya. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan fitur wireless transmission. Di lampu flash Godok TT600 itu ada fitur namanya wireless transmission 2,4 GHz. Jadi fitur itu memungkinkan si flash ini berfungsi sebagai transmitter mirip seperti trigger, atau bisa juga berfungsi sebagai receiver. Ini dikendalikan oleh trigger. Di lampu studio ini, istilah kalau kita mau mengendalikan flash itu disebut dengan master, atau flash ini kalau kita taruh di atas kamera, terus ini mengendalikan si lampu studio ini, itu namanya di sini master. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita matikan dulu fitur optical slave-nya yang ada di lampu studio. Kita tahan, kita klik aja satu kali sampai dia S1 S2-nya hilang yang di bagian atas. Kemudian di lampu flash TT600 di sini kita aktifkan dengan cara tekan tombol mode, ditahan. Nanti akan ada muncul icon sinyal. Ya, kita tahan lagi. Nah, muncul icon sinyal itu kita putar. Nah, ini ada dua pilihan ya, ada M, ada S. M itu artinya master, jadi kita bisa gunakan untuk mengendalikan flash lain supaya ngikut ke sini. Kalau yang pilihannya S, berarti ini bakal dikendaliin trigger si lampu ini, si TT600. Karena kita mau mengendalikan ini, maka di sini kita set M atau master. Oke, kita tahan lagi, kita ubah ke M.
Oke, jadi sekarang di sini sinyal, terus ada M master, kemudian ada CH. Cara pertama yang harus teman-teman lakukan, langkah pertama adalah dengan menyamakan channelnya. Di sini kalau kita lihat channelnya 9, di sini juga udah 9, berarti ini udah nyambung. Kalau misalkan beda, kita bisa ubah channelnya. Misalkan yang di sini kita mau ubah jadi angka 7 misalkan, kita tahan, kita ubah angka jadi 7 misalkan. 7 kita tekan set. Nah, di sini kita ubah juga jadi angka 7 supaya sama. Oke, ini udah sama. Kalau udah kayak gini, ini harusnya udah nyambung. Kita tinggal tes tombol ini yang di TT600. Nah, ini udah nyala ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau atur power dari lampu studio ini lewat layar di sini? Caranya adalah teman-teman bisa lihat di sini ada grup A di lampu studionya. Berarti kalau kita mau ngubah power ini di layar ini, teman-teman ubah jadi grup A. Jadi grup A di sini itu artinya mengendalikan dari sini. Jadi kalau misalkan di sini A, berarti power ini bakal terkirim ke sini. Tapi kalau misalkan saya bikin di sini B, nah B nih, saya ubah powernya, dia nggak bakal berubah karena yang di sini A. Jadi kalau kita mau ngubah power ini di TT600, kita ubah jadi A. Kita ubah dulu A. Nah, A 1/8 kalau saya ubah, nanti dia bakal ngikut lampu studionya. Nah, terus gimana kalau kita mau atur power dari si lampu flash ini? Caranya adalah kita ubah GR atau grup A-nya ini menjadi grup M. Kita tekan tombol ini, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, nanti akan ada M. Nah, grup M ini adalah si lampu di atas ini. Kita tinggal atur powernya. Jadi bisa aja si lampu TT600 powernya 1/32, lampu studionya powernya 1/16, seperti itu. Atau bisa juga si flash TT600 ini kita off-kan. Nah, kalau kita off-kan, kita tekan tombol tes, yang nyala cuman lampu studionya aja. Si flash ini nggak bakal nyala. Nah, itu caranya kita menggunakan metode yang kedua, yaitu wireless transmission. Cara ini bisa dipakai kalau teman-teman punya flash yang mendukung fitur 2,4 GHz di merek Godok. Contohnya TT600, TT685, terus TT350, V1, V860, dan sejenisnya, itu bisa. Dan nggak cuma ngendaliin lampu studio tipe ini aja, bisa juga lampu studio tipe SK400, SK300, MS200, MS300 itu bisa juga. Atau sesama flash speed light kayak gini juga bisa, asalkan yang mengendalikan di sini tulisannya itu gambar sinyal terus M atau master gitu ya. Kalau slave itu untuk yang dikendalikan. Terus fungsi di sini ada A. Ini untuk grouping kalau misalkan teman-teman pakai dua lampu dengan power yang berbeda. Yang A itu powernya 1/16, yang B powernya 1/8 misalkan. Jadi kita bisa aturnya dari sini berdasarkan grupnya. Yang A itu 1/16, terus yang B 1/8, atau yang M yang di sini jadinya off misalkan, kayak gitu ya. Oke, jadi saya rasa itu aja cara menyambungkannya. Kesimpulannya ringkasannya ya. Jadi ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode optical slave. Si lampu studio ini nyala karena dia ngelihat ada cahaya yang nyala berdasarkan sensor yang ada di sini. Kemudian yang kedua dengan menggunakan fitur wireless transmission. Jadi kalau misalkan si flashnya itu ada fitur itu, fitur si wireless, teman-teman bisa gunakan fitur itu karena lebih bagus, karena kita bisa atur powernya langsung dari flash eksternal dan juga jaraknya lebih jauh, baik outdoor atau indoor juga bisa. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Ini pembahasannya agak panjang, jadi kalau misalkan agak susah dipahaminya, teman-teman bisa tonton pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru atau sambil praktek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.